Halo, semangat pagi pembelajar milenial. Saat ini kita akan belajar biologi dengan topik pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebagaimana materi biologi yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa makhluk hidup dalam hidupnya mengalami proses perubahan biologis. Perubahan tersebut terjadi disebabkan karena makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa yang bersifat kualitatif. Pertumbuhan dan perkembangan berjalan secara simultan pada waktu yang bersamaan dan saling terkait. Pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara bertahap. Kita tinjau tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dalam 5 tahap, yaitu tahap awal pertumbuhan, perkecambahan, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, dan pembungaan. Tahap awal pertumbuhan. Pada tahap awal pertumbuhan, diawali proses imbibisi, yaitu penyerapan air sampai ukuran biji bertambah dan menjadi lunak. Selanjutnya akan terjadi reaksi kimia. Enzim-enzim mulai aktif sehingga menghasilkan berbagai reaksi kimia untuk mensintesis persediaan cadangan makanan pada saat perkecambahan berlangsung. Perkecambahan. Perkecambahan adalah proses munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Plumula tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula menjadi akar. Ada 2 jenis tipe perkecambahan. Yang pertama adalah tipe perkecambahan epigeal, yaitu tipe perkecambahan di mana kotiledon atau bakal daun muncul di atas permukaan tanah. Tipe perkecambahan yang kedua adalah hipogeal, yaitu tipe perkecambahan di mana kotiledon atau bakal daun tetap berada di dalam tanah. Tahap pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya adalah pertumbuhan primer. Pada tahap ini tumbuhan membentuk akar, batang, dan daun. Akar muda yang keluar dari biji segera masuk ke dalam tanah, membentuk sistem perakaran tanaman, yaitu kaliptra atau tudung akar, meristem yaitu jaringan yang mengandung sel aktif, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Pertumbuhan primer pada batang meliputi daerah titik tumbuh, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Meristem apikal pada batang yang mengandung sel yang aktif membelah pada ujung tunas atau kuncup, membentuk tonjolan daun kecil, primordia. Tahap pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae, menyebabkan membesarnya ukuran atau diameter tumbuhan. Pembelahan kambium vaskuler menghasilkan pertambahan diameter batang yang lebih besar. Pembelahan kambium ke arah luar menghasilkan floem sekunder, dan ke arah dalam menghasilkan xilem sekunder. Tahap pertumbuhan dan perkembangan yang terakhir adalah pembungaan. Proses pembungaan berlangsung dalam beberapa tahap. Yang pertama, induksi bunga atau evokasi. Di sini, jaringan meristem berubah menjadi jaringan meristem reproduktif. Yang kedua, inisiasi bunga. Di sini terjadi perubahan morfologis dari tunas vegetatif menjadi bentuk kuncup reproduktif. Yang ketiga, menuju bunga mekar. Di sini terjadi diferensiasi bagian-bagian bunga, atau megasporogenesis dan mikrosporogenesis untuk penyempurnaan serta pematangan organ-organ reproduksi jantan dan betina. Yang keempat, bunga mekar atau antesis. Pada tahap ini terjadi pemekaran bunga.
Antesis terjadi bersamaan dengan matangnya organ reproduksi jantan dan betina. Yang kelima, penyerbukan dan pembuahan. Pada tahap ini terbentuk buah muda. Yang terakhir, perkembangan pematangan buah dan biji. Tahap ini diawali dengan perbesaran bakal buah atau ovarium, yang diikuti oleh perkembangan endosperm atau cadangan makanan, dan selanjutnya terjadi perkembangan embrio. Baik. Selanjutnya kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ada dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal pertama adalah faktor genetis. Gen merupakan faktor pembawa sifat yang terdapat dalam tubuh tumbuhan. Informasi genetik pada gen mengendalikan terbentuknya sifat penampakan secara fisik atau fenotip melalui interaksinya dengan faktor eksternal. Faktor internal yang kedua adalah hormon. Hormon bertugas merangsang bagian tertentu untuk melakukan pembelahan sel. Hormon pertumbuhan pada tumbuhan yaitu auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen dan kalin. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi terdiri dari zat-zat kimia sebagai sumber energi dan bahan baku dalam mensintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Unsur-unsur yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak atau unsur makro yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, belerang, besi dan magnesium. Dan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit atau unsur mikro, yaitu boron, mangan, seng, tembaga dan klor. Faktor eksternal yang kedua adalah cahaya. Cahaya dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Dalam fotosintesis, cahaya berpengaruh langsung terhadap ketersediaan makanan. Tumbuhan yang tidak terkena cahaya tidak dapat membentuk klorofil, sehingga daun menjadi pucat. Faktor eksternal yang ketiga adalah kelembapan. Kelembapan berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, laju transpirasi meningkat sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal ini akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan. Faktor eksternal yang keempat adalah suhu. Suhu berpengaruh terhadap kinerja enzim. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menghambat kinerja enzim. Enzim hanya dapat bekerja secara optimal jika suhunya optimal, yaitu antara 10–40 derajat Celcius. Faktor eksternal yang kelima adalah aerasi. Kandungan oksigen berupa air di dalam tanah bermanfaat dalam perkembangan sel-sel akar dalam membantu penyerapan nutrisi, juga membantu aktivitas mikrobial aerobik di dalam tanah. Baik. Demikian materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat.